Kembali lagi di channel saya. Sekarang kita akan membahas berita yang lagi hits hari ini, yaitu mengenai cryptic pregnancy atau yang istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan kehamilan samar. Apa itu kehamilan samar? Jadi kehamilan kita, sebelum kita ngebahas soal kehamilan samar, kita ketahui dulu apa itu kehamilan normal. Nah, kehamilan normal itu disadari ketika seorang wanita transmenstruasi dan timbul gejala di semester pertama seperti mual, muntah, lemas, nyeri ulu hati, penurunan nafsu makan, kemudian perubahan hormonal, perubahan mood, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan terjadi pembesaran uterus seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Bertambahnya perutnya biasanya itu akan tampak membesar pada saat tinggi fundus uteri atau rahim itu setinggi dengan pusat, yaitu sekitar 20 minggu. Nah, semakin bertambahnya usia kehamilan, maka akan semakin membesar kondisi perut seorang ibu. Nah, pada kehamilan samar apa yang terjadi? Nah, kehamilan samar itu adalah suatu keadaan itu di mana seorang wanita tidak menyadari adanya tanda-tanda kehamilan. Misalnya transmenstruasi yang tidak disadari, kemudian diikuti dengan gejala-gejala trimester 1 yang enggak disadari juga, seperti mual, muntah, lemas, perubahan dan sebagainya. Nah, seseorang itu tidak mengetahui sama sekali tanda-tanda kehamilan itu banyak faktornya. Misalnya akibat usianya terlalu dini, kemudian kurangnya pengetahuan, kemudian faktor hormonal yang menyebabkan siklus menstruasinya tidak teratur, penyakit tertentu seperti polycystic ovarian syndrome, kemudian menjelang menopause, psikologis. Nah, yang semuanya ini seperti faktor hormonal, penyakit tertentu, menjelang menopause, dan psikologis itu menyebabkan siklus menstruasi seseorang itu tidak teratur. Jadi yang harusnya dapatnya setiap bulan, tapi pada kondisi yang saya sebutkan ini dia jadi menstruasinya itu siklusnya tidak teratur. Misalnya bulan ini dapat, 3 bulan kemudian enggak, kemudian dapat lagi, dan itu tuh sudah biasa dialami, sehingga pada saat dia hamil dia tidak menyadari karena dia merasa sindrom menstruasinya yang periode menstruasi yang tidak teratur itu adalah hal yang biasa. Bahkan untuk beberapa kasus tetap ada perdarahan sedikit-sedikit berupa flek yang dikira itu adalah sebuah proses yang biasa, menstruasi yang biasa, padahal itu sebenarnya adalah tanda-tanda sudah terjadi kehamilan. Kemudian faktor psikologis juga sangat berpengaruh ya. Jadi di mana seseorang itu benar-benar merasa bahwa dirinya tidak hamil atau denial terhadap kondisi kehamilannya tersebut. Nah, ketidakpengetahuan ini beresiko janinnya akan tumbuh tidak sesuai dengan usia kehamilan, diakibatkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang bergizi. Nah, efek dari kurangnya konsumsi makanan yang bergizi ini menyebabkan janin nanti tumbuh tidak sesuai dengan usianya. Jadi tinggi fundus pun tidak sesuai dengan ukuran kehamilan, sehingga seseorang itu makin tidak sadar sedang hamil. Ini pada beberapa kasus ya. Jadi itu sedikit penjelasan saya mengenai cryptic pregnancy. Jadi dimana sebenarnya kehamilan itu sudah terjadi sejak awal, itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai 9 bulan, tapi seseorang itu dia tidak menyadari kondisi kehamilan tersebut. Untuk beberapa kasus di test pack itu juga bisa negatif. Nah, kenapa? Karena kadar beta HCG yang biasanya terdeteksi di urin pada seorang wanita hamil itu kadarnya sangat sedikit, sehingga pada saat di test pack pun dia hasilnya akan negatif gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.